Hendra Arya Wijaya dari kelas 12 IPA 1 SMA 2 Semarang. Kali ini saya akan mengadakan tutorial tentang materi struktur kromosom, DNA, dan gen. Yang pertama-tama adalah gen. Gen sendiri adalah unit pewarisan sifat pada organisme hidup. Gen ini berada di dalam DNA, lebih tepatnya dalam lokus-lokus. Di dalam lokus-lokus ini gen ada yang homolog dan ada yang tidak. Dalam satu gen yang berlokus homolog ini disebut alel. Alel sendiri ada di DNA tadi seperti yang dijelaskan pada awalnya. Dan itu adalah gen, suatu unit pewarisan sifat pada organisme hidup. Selanjutnya adalah DNA. DNA sendiri adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyanding instruksi-instruksi genetika tertentu. Oleh karenanya, gen-gen yang terdapat dalam lokus-lokus tertentu tadi akan disusun dan dalam alel yang bersesuaian tadi akan berada dalam suatu bagian tertentu di dalam DNA yang disebut dengan alel tadi. Oleh karena itu di dalam DNA terdapat gen. DNA sendiri dapat berubah menjadi kromosom. Hal ini terjadi pada saat sel dalam pembelahannya dalam fase profase. Kromosom yang berperan dalam belahan sel berasal dari gen dan DNA yang sama. Berasal dari gen yang beratusan jumlahnya dan DNA yang sama jumlahnya. Oleh karena itu, DNA harus jadi kromosom dulu untuk dapat terjadi pembelahan sel. Fase ini terjadi dalam fase profase. Dalam langkah-langkahnya DNA menjadi kromosom terdapat beberapa langkah. Yang pertama, DNA harus berikatan dengan protein histon dan non-histon dulu. Protein histon dan non-histon ini setelah berikatan dengan DNA akan menjadi sejumlah nukleosom. Nukleosom ini sendiri akan berikatan dan memadat dan membentuk benang-benang panjang yang lebih padat dan kuat lagi. Mereka terpilih dan membentuk lipatan-lipatan solenoid namanya. Lipatan-lipatan solenoid tadi itu seperti benang. Strukturnya sudah seperti tali dan sangat panjang. Tapi tetap disusun lagi, dipilih, dipadatkan lagi menjadi benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini nantinya akan terus memadat dan memanjang, dipilih lagi, dipadatkan lagi, dan terus-menerus sampai menjadi lengan kromatin. Lengan kromatin ini sudah jadi salah satu bagian dari kromosom. Tapi selanjutnya, lengan kromatin ini harus mengganda dulu sehingga menjadi kromatin. Dan kromatin ini akan berada lagi menjadi suatu satuan yang disebut kromosom. Seperti itulah caranya DNA dapat menjadi kromosom. Kromosom sendiri merupakan suatu struktur di dalam sel nukleus. Iya, mereka mendapat nukleus, lebih tepatnya di dalam nukleolusnya, yang berupa deret panjang molekul padat yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu DNA dan protein. Proteinnya terdiri histon dan non-histon, seperti yang saya sebutkan tadi. Kromosom sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang paling mudah dikenali adalah sentrosom, sebuah bagian kepala bulat yang berada di tengah-tengah kromosom. Ini membagi kromosom menjadi dua lengan. Yang kedua adalah lengan kromosom, terbagi menjadi lengan panjang dan lengan pendek. Dalam setiap lengannya mengandung dan memuat berbagai macam DNA dan gen. Selanjutnya adalah kromomer, sebuah pita spiral yang menebal dan berfungsi untuk membawa sifat urunan sehingga bisa disebut juga dengan istilah lokus gen. Yang terakhir terdapat telomer, bagian ujung kromosom yang dapat menghalangi tersambungnya ujung-ujung kromosom satu dengan yang lain. Maka dapat dirinci secara umum seperti berikut. Kromosom terdiri dari DNA, dan di DNA tadi terdapat lokus-lokus dan alel-alel yang berisi gen. Tetapi jika dirinci lebih rinci lagi, maka kromosom terdiri dari penggandaan lengan kromatin. Lengan kromatin terbentuk dari pemadatan benang kromatin. Benang kromatin terbentuk dari pemadatan dan lipatan solenoid. Lipatan solenoid sendiri terbentuk dari nukleosom yang saling berikatan, terpaut, terpilih, dan memadat. Sementara nukleosom sendiri terbuat dari DNA dan protein-protein histon dan non-histon yang saling berikatan. Di dalam DNA terdapat beberapa bagian khusus yang namanya alel, dan di alel-alel tersebut terdapat lokus-lokus yang berpasangan. Di dalam lokus-lokus yang berpasangan tersebut terdapat gen yang sesuai. Gen-gen tersebut berfungsi untuk mengkode sifat yang akan muncul pada generasi berikutnya.
Jadi seperti itulah struktur yang ada dalam kromosom, gen, dan DNA dan terkaitan satu dengan yang lain. Sekian, terima kasih.